Saudara-saudara, selamat bergabung kembali dalam kebaktian online. Kiranya saudara dalam keadaan sehat dan tetap optimis menjalani kehidupan serta diliputi damai sejahtera Tuhan. Kita berada di Minggu Paskah yang ketiga dan tema kebaktian hari ini adalah pertobatan dan pengampunan yang nyata yang akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Akihari. Kita berterima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang bertugas sehingga kebaktian ini dapat terselenggara. Kini, marilah kita meneduhkan hati kita untuk memasuki kebaktian hari ini. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mari kita nyanyikan puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji
Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kita cenderung menganggap pertobatan hanya terjadi di dalam hati dan pikiran. Sesungguhnya pertobatan harus diwujud nyatakan dalam perubahan cara berpikir, bersikap, dan dalam tindakan nyata di tengah keseharian. Tanpa tindakan nyata, pertobatan menjadi tidak bermakna. Hanya merupakan gagasan abstrak. Pertobatan yang sejati mendorong kita untuk terus memperbaharui diri, sehingga makin mampu mengasihi. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 16. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kini marilah dengan segala kerendahan hati kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, seringkali kami merasa diri sudah bertobat. Padahal mungkin kami hanya menjalankan ritual-ritual keagamaan agar merasa diri saleh. Seringkali hidup kami tidak menunjukkan buah-buah pertobatan. Kami cenderung kurang mengasihi saudara kami, bahkan tidak jarang menghakiminya. Kadang kami sulit mengampuni dan sering menganggap diri sebagai yang paling benar dan suci. Ya Tuhan, di dalam kemurahan-Mu kami memohon ampun. Sudilah kiranya Engkau mengampuni segala pelanggaran kami. Halaukanlah kesuraman jiwa kami dengan kasih-Mu. Biarlah pengorbanan-Mu di kayu salib memampukan kami untuk mewujud nyatakan pertobatan dalam cara kami berpikir, berkata-kata dan bertindak. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk terus membentuk dan mengubah kami, sehingga kami terus hidup di dalam kasih karunia-Mu. Ajarkan kami Tuhan, untuk teguh mengikuti firman-Mu dan mencintai sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
jadikan diriku anakmu yang benar. Padamu Tuhanku, ku mohon kuasa-Mu, supaya ku teguh mengikut firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anakmu yang benar. Siapa yang datang kepada Yesus pasti diampuni, dibebaskan, dan diselamatkan. Janji ini nyata dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa. Dalam kesiapan kami untuk menerima kebenaran firman, kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami, agar di dalam tuntunan dan pertolongan Roh-Mu yang kudus kami mampu untuk mengerti dan memahami. Kami punya tekad yang kuat untuk menjadi pelaku-pelaku firman setelah kami menerima apa yang menjadi perenungan pada hari ini. Karena itu kiranya Tuhan bekerja dan Tuhan mampukan kami semua, agar seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami siapkan sebagai tempat terbaik firman Tuhan berdiam, bertumbuh,
berakar dengan baik dan pada akhirnya berbuah di dalam hidup pertobatan kami. Tolong hamba-Mu sebagai pemberita firman, agar ia juga Tuhan layakkan dan Tuhan kendalikan segala sesuatu yang ada padanya, agar dalam semua yang dilakukan kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 12 sampai dengan 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta mengendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bila ku berseru, jawablah ya Allah yang membenarkanku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Hai, berapa lama lagi kemuliaan-Ku dinodai? Hai, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia? Dan berapa lama lagi kamu mencari kebohongan? Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah memilih seorang baginya. Tuhan sudah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengar
bila ku berseru padanya. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Biarlah kamu marah, tapi janganlah kau berbuat dosa. Di tempat tidurmu berkata-katalah dalam hatimu. Berkatalah dalam hati, tetapi tetaplah kau diam. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-48. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa
dan kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman dan dengan penuh sukacita mewujud nyatakan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang saudara-saudara lakukan kalau saudara masuk pada sebuah kompleks perumahan atau pada sebuah wilayah dan kemudian saudara-saudara mengalami tersesat atau kehilangan arah? Atau apa yang terjadi ketika orang masuk ke dalam hutan dan kemudian dia kehilangan arah untuk melanjutkan perjalanan? Nah, saudara, kata orang ketika orang tersesat pada suatu area jalan, maka orang itu perlu keluar ke jalan utama untuk kembali mengatur ulang perjalanannya. Pada zaman dulu kata orang kalau orang tersesat di Jakarta maka orang harus mencari puncak Monas. Menujulah ke sana dan dari situ orang akan berusaha lagi untuk mencapai tempat tujuannya. Nah, saudara, tentu nasihat-nasihat ini mengandung arti bahwa dalam hidup ini ada kita harus memiliki yang namanya titik orientasi utama. Bertolak dari titik orientasi utama itu maka kita akan dimudahkan untuk menggapai maksud dan cita-cita serta tujuan perjalanan kita. Dalam hidup beriman, saudara dikasihi Tuhan, titik orientasi utama kita adalah kebangkitan Kristus. Kita tidak akan sampai kepada keselamatan Allah kalau kita tidak sanggup memasuki dan berangkat dari kebangkitan Kristus. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus menjadi titik tolak iman kita. Dia menjadi titik berangkat iman kita. Dia menjadi titik orientasi utama dari kehidupan beriman kita. Yesus harus bangkit dari antara orang mati, supaya dengan cara itu ia dapat memberikan jalan masuk dan keselamatan Allah kepada kita. Tanpa kebangkitan Kristus kita akan tetap tinggal dalam keruwetan dan kehidupan yang penuh dengan dosa yang membawa kepada kematian atau yang membawa kepada maut, keterlepasan kita dalam relasi kita dengan Allah. Tanpa kebangkitan, hidup baru yang saudara dan saya alami tidak akan pernah kita nikmati sampai pada hari ini. Karena itu betapa pentingnya kebangkitan sebagai sebuah titik tolak iman dan orientasi utama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan itulah yang dialami oleh para murid. Dalam catatan Injil Lukas yang kita baca pada hari ini, pasal 24 ayat 36 sampai 48. Yesus yang bangkit menurut versi Lukas, kemudian ia datang di tengah para murid setelah perjumpaan dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Dan dalam perjumpaan dengan para murid itu, ibu bapak dan saudara, kita menemukan sebuah gambaran yang sangat alamiah. Para murid mengalami ketakutan yang dapat disebabkan oleh banyak situasi yang dialami pada waktu itu. Mereka mengalami ketakutan pertama-tama karena situasi dan kondisi lingkungan sosial, masyarakat, politik yang begitu rapuh pasca kematian Yesus. Tapi kemudian pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membuat mereka mengalami, dikatakan oleh Injil Lukas, mereka mengalami ketakutan sampai mereka menganggap Yesus itu hantu. Tapi tentu ibu bapak dan saudara, hantu yang dimaksudkan
Bukan dalam persepsi kita pada umumnya, karena kata yang dipakai adalah kata pneuma atau roh. Mereka mengalami Yesus dalam kondisi itu, ibu bapak dan saudara-saudara. Dan Yesus berkata kepada mereka, jangan takut. Yesus menolong mereka untuk menyadari kehadirannya adalah kehadiran yang utuh. Untuk membuktikan itu, maka Yesus menggunakan hal-hal yang terjadi sehari-hari. Ia menggunakan pengalaman-pengalaman yang sederhana. Ia mengajak mereka untuk melihat bekas luka yang ada padanya. Lalu kemudian ia juga mengajak mereka untuk melihat bahwa ia bisa memakan ikan sebagaimana yang ia lakukan dengan para murid sebelum ia mati. Kita tahu ibu bapak dan saudara, ikan menjadi bagian yang real, pengalaman dan peristiwa sehari-hari yang akrab dengan para murid. Karena mereka juga adalah para nelayan. Oleh karena itu tindakan memakan ikan goreng adalah sebuah tindakan untuk menunjukkan kepada para murid bahwa Yesus yang ada di hadapan mereka adalah Dia yang bangkit sepenuh-penuhnya. Bahkan ibu bapak dan saudara-saudara, dalam pengalaman yang penuh dengan keterheranan dan kegirangan karena berjumpa dengan Kristus yang bangkit, dan mungkin di tengah-tengah pemikiran mereka yang terus berusaha untuk mencerna pengalaman yang terjadi, Yesus membuka pikiran mereka. Ia menceritakan kembali pengalaman-pengalaman dan perkataan-perkataan sebelum peristiwa yang dialami pada beberapa hari terakhir. Ia menjelaskan kepada mereka tentang jalan yang harus ia tempuh, dan ia menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana ia harus bangkit pada hari yang ketiga. Ia masih mengajar mereka. Ia membawa mereka kepada sebuah arah yang tepat untuk mengerti dan memahami jalan kehendak Allah dalam kehidupan. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, pada bagian akhir dari bacaan kita menemukan bahwa ternyata berita kebangkitan itu bukan hanya berbicara tentang Yesus menampakkan diri. Berita kebangkitan itu bukan hanya berbicara tentang Yesus yang bangkit lalu menampakkan diri kepada para murid untuk membuktikan bahwa ia bangkit dan hidup. Bukan hanya itu. Tapi berita kebangkitan pada akhirnya menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah tugas, ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah panggilan yang diemban oleh para murid, tapi juga oleh saudara dan saya yang hidup pada masa kini. Dikatakan pada bagian akhir dari teks kita, ayat yang ke-47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan ayat 48 menegaskan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Karena itu ibu bapak dan saudara, para murid yang telah menyaksikan pengalaman kebangkitan itu diminta oleh Yesus untuk pergi dan memberitakan tentang pertobatan untuk pengampunan dosa, atau pertobatan dan pengampunan dosa. Ini menjadi sebuah tanda bahwa kebangkitan Kristus tidak hanya berakhir pada sebuah pengalaman spektakuler, penampakan demi penampakan untuk membuktikan tentang peristiwa itu. Tapi peristiwa kebangkitan berakhir pada sebuah tindakan nyata untuk memberitakan Kristus, untuk menghidupi Kristus, untuk menyampaikan tentang berita pertobatan dan pengampunan dosa yang hanya didapatkan di dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ayat 48 mengatakan bahwa kamu atau para murid adalah saksi dari semuanya itu, maka saudara dan saya juga adalah saksi-saksi iman dari peristiwa yang kita terima dari catatan firman. Saudara dan saya adalah saksi-saksi iman untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa tadi. Nah, kalau kita bicara tentang berita pertobatan untuk pengampunan dosa, ibu bapak dan saudara-saudara, maka kita tahu persis bahwa dosa itu bagaikan jerat yang menyerat orang ke dasar jurang maut. Orang menjadi tidak berdaya, orang makin sesak, orang makin dihimpit oleh kegelapan karena kuasa dosa. Orang merasa tidak berdaya dan pada akhirnya begitu menyeramkan perjalanan hidup di dalam dosa. Orang yang terbawa ke sana disebut mati, tapi tentu di dalam pemahaman bahwa ia dikuasai oleh ikatan-ikatan tadi. Ia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan yang mematikan akibat dosa tadi. Dan karena itu saudara-saudara, satu-satunya jalan di mana orang dapat lepas daripadanya adalah meminta pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Mazmur 4 menjadi antar bacaan kita, menggambarkan tentang bagaimana seruan pemazmur minta tolong kepada Tuhan.
supaya ia dilepaskan dari situasi yang memberatkan, supaya pada akhirnya ia memperoleh sebuah kelegaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertobatan ialah berseru dan percaya bahwa masih ada yang bisa menolong kita, meski ikatan tali-tali maut tadi makin menyesak dan jurang makin dalam. Pertobatan berarti ada sebuah harapan untuk mengalami pelepasan atau mengalami kelepasan dari kekuatan-kekuatan yang jahat tadi. Pertobatan berarti berbalik pada hidup yang lama dan berjalan menuju kepada Kristus atau menuju ke arah Kristus. Sementara pengampunan ialah pertolongan, pelonggaran, pelepasan dari tarikan ke dasar jurang tadi. Dan hanya yang maha kuasa, hanya Allah sendirilah yang mampu melakukannya. Karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa adalah sesuatu yang kita terima sebagai bentuk anugerah dari Allah. Dan ketika saudara dan saya telah menerima berita itu, kita diajak untuk menghidupinya. Hidup dalam pertobatan, hidup demi sebuah pengampunan dosa dari Allah. Dan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara dan saya yang menjadi saksi-saksi iman, ketika kita telah mengalami pertobatan itu, kita hidup dalam pertobatan itu, dan setelah kita menerima pengampunan dosa dari Allah, maka tanggung jawab kita adalah juga membawa berita anugerah itu kepada setiap orang. Membawa Kristus yang hidup, yang menawarkan pertobatan dan pengampunan dosa kepada setiap orang yang kita temui dalam hidup, kepada kehidupan dalam konteks bermasyarakat kita, tentang bagaimana bersama-sama kita menjadikan kehidupan ini sebagai sebuah anugerah untuk kita hidupi bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita hidupi pada masa ini adalah dunia yang penuh dengan ikatan-ikatan yang menyesatkan tadi. Dunia yang kita hidupi pada masa ini dibelenggu oleh kekuatan-kekuatan jahat yang menghancurkan kemanusiaan, yang merusak jalan kita untuk mengarah kepada Kristus. Dunia yang kita hidupi ini adalah dunia yang menarik kita untuk tidak berjalan pada jalan pertobatan dan pengampunan yang Allah tawarkan. Kepada dunia seperti inilah panggilan untuk memberitakan hidup dalam pertobatan dan pengampunan menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah mulai dari mana? Mulai dari mana kita membicarakan dan kita memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa dari Allah? Tidak ada cara yang lain ketika orang ingin hidup dalam sebuah perubahan. Maka perubahan itu pertama-tama dimulai dari diri sendiri. Karena itu sebelum kita masuk untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa sebagai wujud anugerah Allah, maka saudara dan saya yang harus perlu pertama-tama menghidupinya. Kita yang pertama-tama perlu menerima anugerah itu. Kita menghidupi hidup dalam pertobatan itu. Dan kita mengalami betapa indahnya, betapa melegakannya hidup dilepaskan dari kuasa-kuasa dosa yang mencengkeram. Betapa bahagianya hidup dalam pengampunan Allah. Dan ketika saudara dan saya telah mengalami hidup dalam cara seperti itu, maka itu menjadi dasar dan langkah awal kita untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada setiap orang dalam realitas hidup di mana saudara-saudara dan saya ada. Lalu kita mulai dari keluarga kita, bagaimana kita menghidupinya secara real, bagaimana hidup dalam pertobatan, hidup dalam buah-buah pertobatan, hidup dalam pengampunan dan saling mengampuni. Lalu kita mewujud nyatakan itu dalam konteks di mana kita ada dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bahkan berbangsa dan bernegara, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Orang-orang yang telah mengalami anugerah Tuhan tidak akan pernah hidup hanya untuk dirinya sendiri. Karena mereka telah merasakan betapa indahnya hidup dalam anugerah. Maka mereka juga ingin membawa anugerah itu kepada orang lain. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berita tentang penampakan Yesus dalam catatan bacaan Injil kita pada hari ini mengajak kita melihat sebuah sisi lain. Bahwa kebangkitan Yesus memberikan kepada saudara dan saya dua pilihan sekaligus. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita bukan saja pertobatan, tapi tentu dalam pertobatan itu ada sebuah bentuk pengampunan dosa. Dan karena yang hanya dapat melakukannya adalah Allah, maka dua hal ini menjadi sebuah anugerah. Setelah kita mengalami anugerah, kita tidak bisa tinggal diam. Itu yang dilakukan oleh Petrus dan para murid.
Pada waktu mereka memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar Serambi Salomo dalam catatan Kisah Para Rasul 3. Mereka tidak bisa tinggal diam ketika mereka telah mengalami kuasa penebusan Kristus. Mereka tidak bisa hanya menikmati anugerah dan kelegaan itu hanya bagi dirinya sendiri. Mereka ingin membawa itu juga kepada orang lain. Karena itu mereka membawanya di dalam pemberitaan tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kita yang hidup pada masa kini, kita pun dapat melakukannya. Bukan saja melakukan dalam percakapan-percakapan verbal. Tapi saudara dan saya juga dapat mengisahkan tentang pengalaman-pengalaman iman. Kita bisa membawa Kristus yang memberikan pertobatan dan pengampunan itu di dalam cara bagaimana kita hidup, masuk ke dalam kehidupan pada masa ini, dalam setiap segmen di mana saudara dan saya ada, dan kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, hidup dengan sungguh-sungguh di dalam pertobatan, hidup benar, hidup adil, hidup tidak sembarangan atau hidup tidak sembrono. Kita betul-betul mengasihi, kita mencintai, kita berbuat hal-hal yang adil. Kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam hidup. Dan dalam cara itu, pada akhirnya saudara dan saya mengalami pengampunan sebagaimana yang dijelaskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus menjadi berarti bagi saudara dan saya manakala kita merespon kebangkitan Kristus di dalam pertobatan dan pengampunan dosa. Kebangkitan Kristus akan menjadi begitu berarti bagi hidup saudara dan saya ketika anugerah penebusan yang murah itu tidak kita jadikan sesuatu yang murahan, tapi kita menghidupinya dalam pertobatan sebagai sebuah bukti bahwa kita menghargai upaya mahal yang telah Kristus lakukan di atas kayu salib dan kematiannya untuk membawa kita pada kehidupan yang kekal. Kebangkitan Kristus menjadi sesuatu yang berarti bagi kita manakala saudara dan saya terpanggil untuk menghidupi hidup dalam pertobatan dan pengampunan, lalu kita memberitakan itu dalam cara bagaimana kita hidup, menghasilkan kehidupan yang berkualitas, menghasilkan nilai-nilai yang baik, supaya pada akhirnya identitas kebangkitan yang kita terima dari Allah, kita hidupi dan kita nyatakan dalam perjalanan kita setiap hari, dan pada akhirnya setiap orang dapat mengalami Kristus dalam cara bagaimana kita hidup. Pemikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita memungkinkan bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup. Kristus yang bangkit, sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Sebagaimana Paulus dalam catatan yang lain mengatakan, pada akhirnya kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dan pada akhirnya kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kini aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kiranya Roh Kudus menolong kita, menolong saudara dan saya, supaya kita dapat sungguh menghidupi pertobatan dan pengampunan dalam cara hidup yang paling nyata, yang dapat kita perjuangkan bersama-sama dengan Tuhan dan pertolongannya. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin.
Saudara-saudara, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati dan kita masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berita kebangkitan yang telah kami terima. Kami bersyukur bahwa Engkau menawarkan kepada kami dan menjaminkan kepada kami hidup dalam anugerah pertobatan demi pengampunan dosa. Oleh karena itu, kami berdoa kiranya di dalam kasih sayang Tuhan, dan ketika kami telah mengalami anugerah penebusan dan hidup di dalam kekekalan itu, kami belajar menjadi pribadi-pribadi yang menghargainya dengan menjalankan, memberitakan, menghidupi kedua hal tadi. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tidak menjadikan anugerah Tuhan yang mahal itu sebagai sesuatu yang murahan. Kami tahu bahwa anugerah itu murah karena Tuhan karuniakan kepada siapa saja. Tetapi kami juga percaya bahwa anugerah yang murah itu adalah sesuatu yang mahal. Karena untuk mendapatkannya Engkau menyerahkan nyawa dan tubuhmu di atas kayu salib. Maka tolonglah kami supaya kami belajar untuk menghargai anugerah penebusan itu dengan hidup yang benar. Hidup dalam jalan pertobatan demi pengampunan dosa. Dan karena itu hanya didapatkan dalam Kristus, maka kami juga terus terhubung dengan Kristus Sang Pemberi kehidupan. Mampukanlah kami supaya kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menjadi jalan dan alat bagi orang lain juga untuk mengalami Kristus dalam perjalanan hidup. Kami menghidupi Kristus sepenuh-penuhnya di tempat-tempat atau dalam seluruh peristiwa dan perjalanan hidup dengan siapa kami diperjumpakan. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu bahwa ada tantangan dan kesulitan untuk menghidupi Kristus di dalam jalan pertobatan dan pengampunan. Tapi kami juga percaya bahwa Roh Kudus meneguhkan kami supaya pada akhirnya kami dapat menjalaninya seturut dengan kehendak-Mu. Maka mampukanlah kami untuk bekerja sama dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukanlah kami supaya kami merelakan diri kami dituntun sepenuh-penuhnya oleh-Nya, agar seluruh perjalanan yang kami lalui ada dalam perjalanan yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang kami alami dalam waktu-waktu ini. Kami berdoa menyerahkan mereka yang karena berbagai hal, secara khusus karena pandemik harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang mereka kasihi bahkan dalam peristiwa kematian karena berbagai sebab. Tuhan berkati dan Tuhan topang mereka, mampukan mereka untuk terus memahami, mengalami dan menyadari peristiwa ini dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan. Mereka yang bergumul dalam sakit penyakit, dalam proses pemulihan, saudara yang masih berada di dalam proses isolasi mandiri, dan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kesehatan. Ya Tuhan, kiranya pengharapan mereka terus terarah kepadamu, dan semangat Tuhan anugerahkan bagi mereka, supaya pada akhirnya mereka mampu untuk melalui masa-masa pemulihan dan pengobatan dengan sukacita dan gembira. Kami juga mengingat pergumulan-pergumulan yang lain, pergumulan-pergumulan karena dampak dari situasi ini dalam kaitan dengan pekerjaan, dan dalam kaitan dengan upaya untuk mencari pekerjaan atau menata kembali masa depan pekerjaan yang sementara mereka gumuli. Kami juga berdoa dengan berbagai pergumulan yang dialami oleh umat dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, dalam kehidupan dengan relasi dengan setiap orang yang ada, dengan suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memampukan agar semuanya dapat dilalui di dalam kasih sayang dan cinta Tuhan. Kebangkitan Kristus dan anugerah penebusan memerdekakan setiap kami di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang ada. Kami mengingat gereja-gereja Tuhan di dalam berbagai tantangan dan pergumulan, secara khusus juga pergumulan demi pergumulan tentang keamanan dalam mana menjalani kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara dan juga di tengah-tengah dunia.
Tuhan, mampukan kami supaya kami boleh terus memandang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan dengan hati yang penuh dengan cinta dan pengampunan, kami melalui kehidupan sebagai gereja-Mu di tengah-tengah masa-masa sukar untuk membawa kasih Tuhan, membawa berita tentang pertobatan dan pengampunan dalam cara bagaimana kami hidup. Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu dalam berbagai tantangan dan pergumulan lebih lanjut. Tuhan juga berkati umat-Mu GKI Samanhudi. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini dalam seluruh upaya untuk terus menjalani kehidupan bergereja di tengah-tengah tantangan dan situasi yang tidak mudah. Hikmat Tuhan ada kepada majelis jemaat dan setiap mereka yang memberi diri dalam pelayanan, agar semuanya boleh dilalui semata-mata sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mengingat bangsa dan negara kami dalam berbagai upaya untuk merespon situasi dan tantangan pandemi yang tidak mudah, baik secara kesehatan tapi juga secara ekonomi dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana negara ini kemudian bertumpu pada pengalaman-pengalaman masa lalu untuk kemudian menjadi bangsa yang lebih kuat lagi. Berkatilah Presiden Joko Widodo dengan seluruh staf dan jajaran, berkatilah setiap orang yang ada pada pucuk-pucuk kepemimpinan, agar semuanya punya visi yang sama untuk membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua kami yang bergumul dan berjuang, mereka yang ada di tempat-tempat dalam mengambil bagian untuk merespon situasi COVID, para petugas medis semuanya Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Kami menyerahkan hidup kami di minggu yang baru yang telah kami masuki. Kami tidak tahu apa yang jadi dengan kami Bapa, tapi satu hal yang kami tahu persis bahwa apapun yang terjadi dengan kami berjalan bersama-sama dengan Kristus yang bangkit, yang memberikan kepada kami sebuah kepastian dan kemenangan, tapi juga di dalamnya memberikan kepada kami tanggung jawab untuk membawa berita itu kepada dunia. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan, dan karena itu kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami semua. Semua yang kami mohonkan terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki, dan topang kami untuk menerima kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan membawa persembahan sambil mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
kita bersatu dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh, itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami datang membawa persembahan yang berasal dari Engkau juga. Kiranya Engkau menerima persembahan ini dan menjadikannya alat bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berikanlah hikmat kepada majelis jemaat dalam mengelolanya, sehingga melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Ajar kami untuk terus tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan hati, tubuh, dan waktu kami untuk senantiasa melayani Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Kristus sudah mengasihi dan mengampuni kita dengan nyata dan dengan cuma-cuma. Maka marilah kita saling mengasihi dan mengampuni, dan kita teruskan kasih dan pengampunan bagi sesama dalam nama Yesus, Tuhan kita. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku. Ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam surga, dalam dunia, ku sampaikan kini padamu besar kuasa-Nya atasku. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. We satisfy your soul.